satu tema besar kita dalam 1 tahun ini adalah kesatuan dalam tubuh Kristus, membangun kesatuan, bertumbuh di dalam kesatuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kesatuan itu penting? Saya ulas sedikit lagi. Di Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan begini. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, perhatikan ayat terakhir dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita mengerti bahwa dalam gereja, dalam keluarga butuh kesatuan. Kenapa butuh kesatuan? Karena ketika ada kesatuan di dalam gereja, di dalam keluarga, maka berkat-berkat Tuhan tidak lagi untuk kita minta, tetapi dikatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Amin. Ketika Tuhan melihat betapa indahnya kesatuan yang ada di keluarga Bapak Ibu, maka saya percaya gak usah minta berkat Bapak Ibu. Saya percaya keluarga Bapak Ibu semua akan diberkati Tuhan. Gereja kita gak usah kita minta, Tuhan berikan kami gedung yang besar. Tuhan pertambah-tambahkan jiwa di dalam gereja kami. Tuhan berkati ini dan berkati itu. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan melihat ada kesatuan antara gembala, jemaat, pengerja dan semua jemaatnya, pasti Tuhan akan berkati. Jadi kunci untuk diberkati Tuhan sebenarnya gak muluk-muluk. Kalau ada kesatuan dalam gereja, dalam keluarga, maka pasti Tuhan berkati. Karena Tuhan katakan, kesanalah Tuhan memerintah berkatnya. Kemana? Ke tempat di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, di mana ada kesehatian. Tuhan pasti berkati. Amin. Kita akan belajar Bapak Saudara, kemenangan dalam kesatuan yang dialami oleh bangsa Israel. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dialami bangsa Israel ketika mereka mengalami kesatuan hati. Kenapa Bapak Saudara? Satu gelar bagi bangsa Israel yang Tuhan berikan adalah bangsa yang tegar, tengkuk, yang susah diatur. Bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku Bapak Saudara. Dan setiap suku beda maunya. Jangankan setiap suku, setiap orang beda maunya. Dan itu cukup merepotkan Musa dalam membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Tapi di sini kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang mereka alami ketika ada kesatuan hati yang mereka alami Bapak Saudara. Kita akan baca Keluaran 8:13 5 ayat. Sama-sama kita baca yuk. 3, 2, ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Lanjut. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penalah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca cerita ini, maka kita melihat yang namanya kesatuan dan kerjasama. Ini perangnya bukan hanya berlangsung 1 jam. Berlangsung dari pagi hari sampai sore hari. Dan dikatakan yang terjadi apabila Musa menurunkan tangannya, maka Israel kalah. Tapi apabila Musa menaikkan tangannya, mengangkat tongkat, maka Israel menang. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya
Musa nggak sanggup angkat tangan, angkat tongkat dari pagi sampai sore. Tadi kita lihat dan kita baca sama-sama, dikatakan tangan Musa menjadi penat. Di sini kita mengerti bahwa di pelayanan itu tidak cukup one man show. Oke? Nggak cukup hanya satu orang yang tampil. Tidak cukup hanya satu orang yang berperang. Tetapi yang dibutuhkan one team show. Harus tampil satu tim. Kesatuan seperti apa yang mereka kerjakan? Lanjut. Pertama, bangsa Israel memegang satu, yaitu satu kepercayaan dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua juga di tempat ini, kita satu kata, satu kata kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang memperbuat hal-hal yang ajaib di tengah-tengah kita. Kita pertama dulu harus sepakat akan hal ini Bapak Ibu Saudara. Pertama, Musa sebagai pemimpin membawa bangsa Israel untuk percaya pada pembelaan Tuhan. Saya sebagai gembala Bapak Ibu Saudara harus bisa membawa Bapak Ibu untuk percaya pada pembelaan Tuhan. Untuk percaya pada perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga kita sama punya kepercayaan yang satu. Kalau Bapak Ibu ada yang sakit, kita harus sepakat sama-sama bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami masalah, kita semua harus sama-sama punya kepercayaan, punya keyakinan bahwa masalah Bapak Ibu pasti ada jalan keluar di dalam Yesus. Nah itu pertamanya dulu, kita harus sepakat, kita harus seia sekata bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Nah kedua, dikatakan Musa mengangkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Mengangkat tongkat Allah atau meninggikan Tuhan. Lambang meninggikan Tuhan adalah mengangkat tangan dengan tongkat Allah di tangan Musa. Dan itu yang terjadi ketika Musa angkat tangan. Maka Israel pasti menang. Tapi ketika tangan Musa mulai turun, Israel mulai kalah. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan pada Bapak Ibu. Anda boleh menjalani hidup ini dengan berbagai tantangan. Ada yang naik, ada yang turun. Kehidupan kita ini tidak hanya rata Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang akan kita alami. Tapi satu hal yang harus Bapak Ibu percaya. Selagi Bapak Ibu tetap mencari Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap meninggikan Tuhan. Biar naik turun kehidupanmu, engkau akan tetap menang karena Tuhan yang membela engkau. Tapi saat engkau mulai mundur dan meninggalkan Tuhan, maka engkau akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Tapi pada saat engkau mengandalkan Tuhan, pada saat engkau mengalami banyak pergumulan, engkau tetap angkat tangan. Tuhan, ku percaya janjimu ajaib. Tuhan, meskipun mataku belum melihat, tapi saya percaya Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik untukku. Walaupun memang kenyataan keadaan tidak baik yang kita alami, tapi selagi kita meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita, selalu ada kekuatan baru dan Tuhan akan membuat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Jadi selagi Bapak Ibu meninggikan Tuhan, gak usah khawatir karena Tuhan yang berperang atas hidupmu. Amin. Bapak Ibu, artinya selagi kita percaya dan meninggikan Tuhan, maka tak ada satupun yang kita alami tanpa campur tangan Tuhan. Di Roma 8 dikatakan Allah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, bahkan hal yang buruk pun yang terjadi dalam hidup kita akan Tuhan ubah menjadi hal yang baik ketika Tuhan sudah turut bekerja. Karena apa? Tuhan itu ahlinya meramu kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu baca cerita Yusuf itu kurang apa sih yang dialami? Iri hati dari saudara-saudaranya. Dia dijual, dia difitnah, dia dipenjara.
Tetapi dia berkata, walaupun manusia merekarkakan untuk kejahatan, tetapi Tuhan merekarkakan untuk kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani hidup ini, selagi Anda mengandalkan Tuhan, jangan takut dan gentar. Karena rencana jahat manusia, Tuhan akan buat menjadi rencana yang indah dalam hidupmu. Amin. Jadi pertama, mereka satu kepercayaan. Mereka percaya pada pembelaan Tuhan. Juga Bapak Ibu, kita di gereja ini, kita harus percaya pada pembelaan Tuhan. Di dalam keluarga juga harus sepakat, kita harus percaya pada pembelaan Tuhan. Kedua, mereka satu visi atau satu tujuan. Bapak Saudara, kita sebagai jemaat dikatakan sebagai tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tubuh itu berarti ada banyak fungsi dan anggotanya, betul? Di tubuh ini coba lihat tubuh Bapak Ibu Saudara. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada hidung. Semuanya punya bagian masing-masing dan punya fungsi yang berbeda. Nah, itu yang harus kita mengerti. Kita punya fungsi yang berbeda. Tidak mungkin sama Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi walaupun berbeda-beda, mereka punya visi yang sama. Walaupun fungsi kita berbeda-beda di tempat ini, tapi tujuan kita satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau tujuan kita berbeda-beda, tubuh kita bagian kita berbeda, tapi diiringi dengan tujuan yang berbeda, saya percaya nggak akan bertahan. Kaki kiri mau ke kiri, kaki kanan mau ke kanan. Nggak bisa jalan Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi apa? Kekacauan. Kalau kaki kiri mau ke sini, kaki kanan mau ke sini, yang ada susah untuk berjalan. Tapi kalau satu visi sepakat, yuk maju, maka kaki kiri, kaki kanan akan maju dan semakin maju. Kedua, di dalam gereja itu punya fungsi yang berbeda, artinya kita harus mengerti fungsi saya dan fungsi mereka berbeda. Akan sangat gawat kalau tangan bilang ke kaki, kaki ganti fungsi, kamu yang jadi tangan, saya yang jadi kaki. Saya percaya akan kacau Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dalam gereja. Kalau fungsi kita tidak sesuai dengan kapasitas kita, maka akan kacau. Nah, dikatakan di sini mereka satu visi atau tujuan. Visi bangsa Israel adalah menang perang melawan bangsa Amalek. Nggak ada visi yang lain, cuma itu. Mereka mau menang melawan bangsa Amalek. Nggak ada agenda lain. Di dalam keluarga, visi keluarga juga harus satu, harus jelas. Kalau mau beli mobil, ya beli mobil. Istri, suami harus sepakat kalau mau beli mobil saya percaya akan cepat tercapai. Tapi kalau istri mau beli mobil, suami mau beli rumah, maka itu akan kacau. Karena suami akan nyisikan uangnya untuk beli rumah, istri akan nyisikan uang beli mobil. Nggak akan nyatu. Tetapi ketika satu visi, satu tujuan, maka akan cepat tercapai dan akan mendatangkan damai sejahtera. Bapak Saudara, pertama saya katakan begini, visi biasanya diberikan Tuhan kepada pemimpin. Dan diikuti seluruh anggota di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, visi gereja kita yang diberikan Tuhan kepada saya adalah menjadi seperti Kristus. Dan visi ini harus diterjemahkan sampai ke bawah. Kalau visi ini beda-beda, saya sebagai gembala visinya menjadi seperti Kristus, kemudian Bapak Ibu punya visi yang lain, maka saya percaya kita nggak akan berjalan beriringan. Karena ada banyak kepentingan. Kalau misalnya saya contohnya visi saya mempertahankan pelayanan ini. Karena saya katakan begini, lumayan kan kalau jemaat HAU bertambah, berarti saya bisa nyalek. Tunggu HAU lumayan banyak jemaatnya sampai 1.000, saya maju jadi caleg. Itu udah bukan visi bersama, tapi visi pribadi. Dan visi pribadi diterapkan dalam kehidupan bersama pasti akan kacau.
Oleh karena itu harus ada visi bersama yang diberikan Tuhan kepada pemimpin untuk kita jalankan bersama-sama. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian ketika visi sudah diberikan, maka harus ada kesehatian dalam menjalankan visi yang diberikan Tuhan. Musa berkata, pilihlah orang-orang kita untuk berperang. Maka itu diterjemahkan kepada Yosua dan Yosua melakukan sama seperti yang Musa katakan. Dia pilih orang-orang yang ahli perang, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yosua dan bangsa Israel mereka pergi berperang melawan Amalek. Jadi ada pembagian tugas di dalam melaksanakan visi, pasti ada pembagian tugas yang jelas. Satu visi, satu tujuan membuat kita maksimal dalam melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau gereja tanpa visi, maka akan berjalan seperti orang buta. Kalau Bapak Ibu berjalan hanya bawa motor, ditanya mau kemana, dijawab nggak tahu juga, maka akan jalan terus muter-muter nggak tahu mau kemana. Tapi kalau Bapak Ibu saya tanya mau kemana, mau ke Ayani Mega Mall, maka jalan Bapak Ibu jelas, lewat tol 1, belok kiri ambil Untan dan lurus kemudian nyampe Ayani Mega Mall. Bisa dikejar dari sini paling 15 sampai 20 menit. Tapi kalau Bapak Ibu tanpa visi, tanpa tujuan, Anda akan muter-muter Pontianak sehari pun gak akan menemukan mau kemana. Nah begitu juga Bapak Ibu dalam gereja, kalau ada visi yang jelas, maka pasti akan maksimal dalam mencapai visi yang dikasih Tuhan. Kalau dalam keluarga ada visi yang jelas, keluarga ini mau ngapain, maka saya yakin percaya akan ada pencapaian demi pencapaian yang akan dicapai keluarga itu. Anda harus punya visi yang jelas, baik dalam keluargamu, baik di dalam gereja. Supaya dari visi itu kita bisa mengerjakan sesuatu, mencapai sesuatu, dan menuntaskan segala sesuatu yang daripada Tuhan. Harus ada visi. Kedua Bapak Ibu, selain mereka satu visi, ketiga lanjut, mereka satu komando Bapak Ibu Saudara. Yang jadi komando mereka siapa? Musa. Harun, Hur, Yosua, dan bangsa Israel taat pada perintah Musa sebagai pemimpin. Bapak Ibu Saudara, yang jadi kepala keluarga dalam keluarga siapa? Suami atau istri? Kita sepakat ya hari ini ya. Firman Tuhan juga berkata kepala keluarga itu suami, bukan istri. Jadi istri-istri, saya percaya cukup mengerti akan hal ini. Karena jangan sampai istri minta ganti posisi kepada suaminya. Pak, gajiku kan lebih besar. Jadi ganti posisi kita ya. Kau yang jadi penolong, aku jadi kepala keluarga. Aku yang lebih garang karena gajiku lebih besar. Tapi di keluarga kau itu tidak ada. Semua mengerti firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, harus jelas pemimpin dan komando perintah itu datangnya dari pemimpin Bapak Ibu Saudara. Harun dan Hur pertama, mereka taat mendampingi Musa tanpa berpikir untuk menggantikan Musa. Nah, perhatikan ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Yang jadi pemimpin mereka adalah siapa? Musa. Musa itu punya kelemahan tidak? Punya. Ketika dia sudah lama angkat tangan, maka tangannya menjadi penat. Nah, luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Harun dan Hur yang ada di sampingnya tidak berkata begini kepada Musa. Hei Musa, kamu kan udah tua juga nih. Kamu udah tua nih. Tanganmu udah penat nih. Gantian kita. Saya yang angkat, Musa duduk. Kan bisa juga sama-sama diangkat toh. Tapi itu tidak mereka lakukan. Karena mereka tahu fungsi kepemimpinan, fungsi gembala ada pada Musa. Tapi yang mereka katakan bukan menggantikan fungsi Musa. Tapi ini yang mereka lakukan. Mereka
menopang tangan Musa. Bapak Ibu Saudara, ini yang baik. Kalau suamimu lagi lemah, jangan cerca dia. Tetapi jadilah penolong yang menopang tangannya. Amin. Kalau suamimu lagi mengalami kegagalan, jangan cecar dia dengan hinaan. Suami udah gagal nih. Misalnya jalankan bisnis gagal. Kemudian istri datang. Karena aku sudah bilang itu gak boleh. Tapi kamu tuh sampai gak bisa didengar lagi. Kecepatan penuh tuh. Itu suaminya tambah stres. Tapi coba suamimu lagi gagal. Engkau sebagai istri tahu fungsi sebagai penolong datang. Pak, gak apa-apa ya. Mungkin ini bukan berkat untuk kita. Tuhan pasti siapkan yang terbaik. Tapi lain kali tanya saya ya Pak. Kira-kira suaminya semangat tidak? Bisa semangat lagi. Tapi kalau suamimu udah salah, kamu datang dengan amarah, datang dengan emosi, datang dengan umpatan. Maka yang terjadi apa? Omonganmu sebagai istri pun saya percaya gak akan didengarkan oleh suamimu. Inilah yang dilakukan Harun dan Hur. Begitu juga dalam keluarga. Jangan sampai suamimu gagal, maka engkau bilang, ganti saya kepala keluarga, kamu udah gagal. Bukan itu yang dilakukan oleh Harun dan Hur. Mereka tahu Musa itu tangannya penat. Tetapi ini yang mereka lakukan. Mereka datang menghampiri Musa. Mereka topang kiri dan kanannya. Supaya tetap terangkat ke atas dan mengangkat tongkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi di dalam gereja, di dalam keluarga. Jangan sampai kita berambisi menggantikan fungsi orang lain. Tetapi kalau dia sedang lemah, topanglah dia supaya dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Amin. Di dalam gereja kita nantinya mungkin sedang ada yang lemah. Jangan hakimi dia, oh bu kamu gini. Tetapi di dalam kelemahannya, topanglah tangannya supaya dia tetap tegak berdiri. Itu yang benar, itu yang Tuhan berkati. Kembali lagi tadi ke halaman awal. Berkat Tuhan akan Tuhan curahkan ketika kita sehati, ketika ada persatuan, ketika ada unity di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian Yosua taat memilih orang untuk berperang dan bangsa Israel taat untuk berperang. Bangsa Israel gak ada yang teriak, "Woi Musa, turun, kamu asik-asik di atas gunung, kami capek di perang, turun gantian." Tidak. Mereka tahu fungsi dan porsi mereka masing-masing. Kalau Musa disuruh perang, ya cepat habis lah. Fungsinya gak di situ soalnya. Tetapi orang-orang yang dipilih untuk berperang yang memang punya kapasitas untuk berperang. Bangsa Israel percaya pada otoritas dan pilihan Allah pada Musa sebagai pemimpin mereka dan tidak berusaha mengkudeta Musa. Dan terakhir, mereka menjalankan tugas fungsi sesuai karunia. Bapak Ibu Saudara, tugas dan fungsi sesuai karunia. Pertama, tugasnya Musa apa? Tugas Musa itu sebagai pemimpin dan mengangkat tongkat Allah. Kedua, Harun dan Hur, tugasnya itu menopang tangan Musa. Dan ketiga, Yosua dan bangsa Israel mereka berperang. Nah, ketika fungsi ini berjalan dengan baik, maka baru ada kemenangan demi kemenangan. Setelah tugas dan fungsi mereka jelas, maka mereka fokus menjalankan fungsi masing-masing. Musa fokus angkat tongkat, Harun Hur fokus untuk menopang, dan bangsa Israel beserta Yosua mereka fokus untuk berperang, Bapak Ibu Saudara.
Kalau nggak fokus, kalau yang perang misalnya, tugasnya perang, kemudian dia bilang gini, capek duduk dulu. Ini lagi perang genting nih, tapi dia bilang, ngapain perang lah, urusan mereka lah. Nggak fokus, saya percaya nggak ada kemenangan yang mereka alami. Tapi karena mereka fokus kepada tugas yang telah diberikan, maka kemenangan mereka alami. Dan kemudian mereka memiliki inisiatif untuk menolong orang lain. Bapak Ibu Saudara, ketika tangan Musa menjadi penat, maka Harun dan Hur menjadi penopang bagi mereka tanpa diperintah. Satu juga kerinduan saya Bapak Ibu Saudara, kita juga di tempat ini adalah orang-orang yang punya inisiatif. Amin. Kalau kita melihat pelayanan teman kita ada yang kurang baik, maka kita inisiatif tawarkan diri untuk menolong. Jangan sampai kita bilang minder jauh, rasain loh. Saya tinggal tunggu nih kapan gagalnya nih. Kalau kita dalam gereja saling menunggu kapan dia gagal, maka saya percaya Bapak Saudara, tidak ada kesatuan hati yang dibentuk di situ. Apa yang kita kerjakan, baik di dalam keluarga ataupun di dalam gereja, harus seia sekata. Supaya ketika kesatuan itu ada, kekuatan kita pun maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu. Saya mau kita baca ayat ini sama-sama. Roma 12:4 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya berharap ayat ini cukup menjadi pengikat bagi kita. Dikatakan sama seperti tubuh, punya banyak anggota. Jari kelingking, ada jari jempol, ada kaki, tangan, mata, kulit, segala macam. Belum itu masih di luar, yang di dalam lagi ada jantung, ada paru-paru, semuanya punya fungsi masing-masing. Tapi dikatakan bukan berarti kita terpisah-pisah, tetapi kita punya fungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Di dalam keluarga inti itu ada suami, ada istri, dan ada anak. Nah, ini keluarga inti yang harus sehati selalu. Supaya apapun yang direncanakan dalam keluarga kita bisa tercapai. Di dalam gereja ada gembala, ada pengerja, ada pelayan, ada jemaat. Nah, semua komponen ini harus sejalan supaya berfungsi dengan baik. Bapak Ibu Saudara, banyak fungsi kita, tetapi ini yang menjadi penting. Lanjut satu ayat lagi. Ini yang penting. Beda karunia, satu tujuan. Tujuannya apa? Memuliakan nama Tuhan. Kita baca sama-sama yuk, Roma 12:6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karunianya beda-beda. Yang hobi ngajar, silakan ngajar. Yang suka menasehati, silakan menasehati. Yang suka membagi-bagikan kepunyaannya, bukan dikatakan bagi-bagikan, tapi lakukan dengan ikhlas. Semua kita ini Bapak Ibu Saudara, tengok kiri kananmu Bapak Ibu Saudara. Nah, udah lihat dia? Nah, dia punya fungsi yang berbeda dari kamu. Tujuannya satu, untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Jangan paksakan fungsinya harus sama dengan kamu. Fungsi kita nggak harus sama.
fungsi kita pasti berbeda. Tetapi untuk mencapai tujuan yang sama. Semua kita punya fungsi yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi seperti itulah kekayaan fungsi di dalam gereja akan menjadi indah kalau kita jalankan sesuai fungsi masing-masing. Amin. Terakhir Bapak Ibu Saudara, slide terakhir. Benar-benar terakhir. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, ya. Ketika ada kesatuan hati dalam gereja, keluarga, komunitas, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dan kemenangan demi kemenangan.